wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan. Malam hari ini kita kembali hadir, malam hari ini kita kembali datang untuk sama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan teruskan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi ketika saya masuk ke masjid, ini harumnya masjid ini luar biasa. Karena saya setahun sekali, seingat saya setahun sekali. Jadi harumnya masjid ini mengingatkan kita harumnya masjid yang ada di tanah haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kesempatan kembali, Allah undang kembali ke tanah haram ya, untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas tentang bab rukhsah. Rukhsah, kalau bahasa kita rukhsah ini adalah keringanan. Kalau bahasa fikihnya al-hukmus tsabit ala khilafid dalil li'udhur. Hukum yang berlaku atas dalil yang berbeda disebabkan adanya uzur. Jadi kenapa ada rukhsah? Karena adanya uzur. Saya ingin contohkan bagi Bapak Ibu yang pernah berangkat haji atau berangkat umroh. Ketika Bapak Ibu sedang berada di dalam pesawat, apakah dari Jakarta atau dari Kuala Lumpur atau dari Batam menuju ke Jeddah, itu kan waktunya lebih kurang sekitar 9 jam. Ketika waktu sholat itu diingatkan oleh awak pesawat, Bapak Ibu calon tamu Allah, sekarang waktu subuh sudah masuk. Silakan Bapak Ibu bertayamum untuk melaksanakan sholat subuh. Hukum asal untuk kita mendirikan sholat itu adalah bukan tayamum tapi berwudu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi hukum asalnya berwudu ketika dalam kondisi normal. Ya. Ini kita dalam kondisi ketika kita sedang musafir dan di dalam pesawat. Diingatkan Bapak Ibu jangan menggunakan air untuk berwudu, untuk atau demi keselamatan kita bersama. Maka berubah hukum asalnya dari wudu. Dibolehkan kita, diberikan keringanan kepada kita untuk bertayamum. Ya. Jadi ada uzur di sana. Demi keselamatan bersama, maka dibolehkan kita untuk tayamum. Mana lebih mudah, Bu? Wudu atau tayamum? Saya mau tanya ibu-ibu, mana lebih mudah tayamum atau wudu? Tayamum. Ya, karena tayamum itu hanya muka dan kedua tangan. Kalau wudu mulai muka
membasuh kedua kaki, ya kan? Tapi kalau tayamum ya sangat singkat, hanya niat, kemudian menyapu muka, kemudian menyapu kedua tangan. Tapi ingat Bapak Ibu, syarat tayamum itu pastikan waktu sholat subuhnya sudah masuk dan hanya berlaku untuk satu kali sholat. Nah, itu bedanya dengan wudhu. Kalau wudhu kita boleh kita wudhu sebelum waktu subuh, sebelum waktu sholat kita berwudhu boleh, bahkan boleh kita gunakan untuk berkali-kali sholat. Tapi tayamum hanya untuk sholat yang bersangkutan. Jadi tayamum itu rukhsah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam fikih itu memang yang banyak ada rukhsahnya. Pertama dalam hal sholat, dalam bab sholat. Yang kedua dalam bab puasa. Nah, rukhsah yang kedua dalam sholat. Ketika musafir, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kita sedang musafir, ulama mengatakan kalau jarak dari tempat tinggal kita melebihi 80 km, maka sudah dibolehkan kita untuk mengqashar sholat kita atau meringkas sholat kita. Sholat zuhur 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Bahkan bisa dijamak sekalipun. Ya, bisa juga langsung dijamak antara zuhur dengan asar, jamak qashar. Boleh dilaksanakan di waktu zuhur yang kita sebut dengan jamak qashar takdim, atau dilaksanakan di waktu asar, ya jamak takhir. Sudahlah dijamak, diqashar lagi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan kita, kenapa ada rukhsah dalam agama kita? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan keringanan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa agama itu mudah, jangan disusah-susahkan. Ya, kalau kita susah-susahkan tak sanggup kita. Maka ketika ada rukhsah diambil. Ya, ketika ada rukhsah diambil. Tapi kalau nggak mau jamak kita dalam perjalanan karena kita bawa mobil pribadi, ya silakan. Ya, pilihannya kembali kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dalam bab sholat, rukhsah juga banyak terdapat dalam bab puasa. Ya, yang pertama ketika kita sedang sakit, ya, sedang sakit, orang yang sakit, orang yang sedang puasa kemudian sakit dia tiba-tiba. Saya contohkan asam lambungnya naik, pedih, tak tahan lagi dia. Dan biasanya untuk mengatasi rasa pedih itu dia harus minum obat. Ini baru pukul 8 pagi, masih lama. Maka dalam kondisi itu boleh nggak? Boleh dia membatalkan puasa dia, berbuka dia. Tapi dengan catatan harus mengganti di waktu lain. Ya, setelah Ramadan diganti. Kalau 1 hari karena sakit, ya 1 hari diganti. Jadi mengganti itu rukhsah itu. Ya, membatalkan ketika sakit itu disebut dengan rukhsah. Ya. Yang kedua, ketika kita sedang musafir, maka boleh juga kita untuk berbuka. Ya, nah, biasa tradisi kita kalau mau lebaran kita pulang kampung. Kalau naik pesawat iyalah nggak capek,
nggak haus, nggak lapar. Kan baru Jakarta 1 jam, kan baru Kuala Lumpur 45 menit. Tapi coba bawa, ini mau pulang kampung ke Aceh atau pulang kampung ke Medan, nyetir sendiri. Kalau kuat silahkan lanjutkan puasanya. Tapi kalau tidak kuat, membahayakan, menghilangkan konsentrasi, maka boleh kita untuk berbuka. Berbuka itu rukhsah karena kita musafir. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu hamil juga mendapatkan rukhsah ketika puasa untuk tidak puasa, ya, dengan cara membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Satu hari makannya 3 kali, satu kali makan 15.000 berarti 45.000. Berapa hari ditinggalkan? 1 bulan dikalilah 45.000 kali 30, dibayarkan, ya, diberikan kepada orang miskin. Kemudian orang yang lemah atau orang yang sudah tua, bapak ibu punya orang tua, punya kakek, punya nenek di rumah, udah tua dah, nggak kuat lagi puasa, maka boleh dia nggak puasa, jangan dipaksa. Silakan dia nggak puasa, nggak usah puasa, ya, cukup bayar fidyah, memberi makan orang miskin, ya. Kemudian ini yang jadi pembahasan hangat, ya, terkait dengan pekerjaan yang berat, para tukang, para kuli bangunan, para yang kerja angkutan muat, ya, yang kerjanya berat-berat Bapak Ibu. Kalau pekerjaan itu menyangkut hajat hidup anak istrinya, tidak ada tabungan, ya, kalau nggak kerja nggak makan, dan pekerjaan itu nggak bisa diganti di malam hari, dan bisa diganti dimundurkan setelah Ramadan, maka ulama mengatakan boleh dia tidak puasa, dengan catatan nanti diganti di hari pada waktu lain ketika dia sedang tidak puasa atau sedang dia tidak kerja, ya. Jadi boleh, tapi jangan dicari-cari alasan. Harus malamnya dia niat, malamnya dia harus pasang niat berpuasa, dia coba sanggup nggak dia. Ya, kalau dia sanggup lanjutkan, tapi kalau di tengah jalan, tengah hari dia tak sanggup memang dia lanjut puasanya, maka boleh dia berbuka, ya, dengan catatan malam harinya tetap dia berniat untuk puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semakin taat dalam menjalankan agama kita, ya. Agama ini tidaklah kaku. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada keringanan-keringanan, ada rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.